وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita masih membahas tentang dahsyatnya fitnah Dajjal, dan telah kita sebutkan bahwa di antara fitnah Dajjal itu yang membuat nanti banyak orang beriman sama Dajjal, Dajjal itu punya api dan punya air, dan Dajjal pun juga punya sungai api dan sungai air. Api yang dilihat oleh mata manusia itu hakikatnya adalah air yang segar, sedangkan air segar yang dilihat oleh mata manusia itu hakikatnya adalah api yang membara. Maka ketika orang itu melihat Dajjal membawa dua ini, hendaknya dia itu memilih apinya Dajjal dan sungai apinya Dajjal. Terus bagaimana supaya dia tidak takut? Pejamkan mata, dipejamkan mata supaya tidak takut. Kemudian Dajjal itu, kehebatan Dajjal juga yang telah kita sebutkan, dia itu bisa menampakkan kepada mata orang binatang ternak yang gemuk, dagingnya banyak susunya dan punuknya pun tebal, onta, sapi, kambing, sehingga banyak orang tertipu. Demikian juga kehebatan Dajjal itu, dia bisa menampakkan di mata orang bahwa dia bisa menghidupkan orang mati. Orang-orang yang sudah mati dari keluarganya itu bisa dihidupkan. Maka itu fitnah Dajjal itu sangat mengerikan. Orang-orang yang lemah imannya maka pasti tergiur dengan kehebatan Dajjal. Kemudian hadis yang berikutnya yang menjelaskan tentang bagaimana ngerinya fitnah Dajjal itu, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, Sa'ala ahadun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anid Dajjal akthar mimma sa'altu. Kata Mughirah bin Syu'bah, beliau mengatakan ada orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tentang masalah Dajjal, banyak sekali pertanyaannya. Sampai pertanyaan orang itu lebih banyak daripada pertanyaanku. Pertanyaan Al-Mughirah bin Syu'bah, orang itu tanyanya lebih banyak ke Rasulullah daripada pertanyaan saya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang itu, wa ma yunsibuka minhu, apa yang membuat kamu itu sibuk ngurusi Dajjal sehingga kamu itu tanya terus masalah Dajjal? Innahu la yadurruka, sesungguhnya Dajjal itu tidak akan memandaratkan kamu. Dajjal itu tidak akan memandaratkan kamu. Qala, akhirnya orang itu mengatakan, ya Rasulullah, innahum yaquluna inna ma'ahu ta'ama wal anhar. Wahai Rasulullah, orang-orang itu mengatakan bahwasanya Dajjal itu punya makanan dan sungai. Dia itu punya makanan yang melimpah dan dia itu punya sungai. Qala huwa ahwanu 'ala Allahi min dzalika. Maka Rasulullah SAW mengatakan makanan dan sungainya Dajjal itu hina di sisi Allah Ta'ala. Makanan dan airnya Dajjal itu hina di sisi Allah Ta'ala. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat dikeluarkan juga oleh Imam Muslim,
innahum yaquluna ma'hu jibalun min khubzin wa lahmin wa nahrun min ma'in. Orang-orang itu mengatakan bahwasanya Dajjal itu punya gunung roti. Dia itu punya satu gunung. Walahmin, dan satu gunung daging. Wanahrun, dan dia pun juga punya sungai yang besar sekali. Min ma'in, dari air. Sehingga banyak orang itu tertipu. Banyak orang itu tergiur dengan apa yang dimiliki sama Dajjal. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat sampai para sahabat itu faham, sehingga para sahabat itu pada membicarakan di antara mereka bahwa di antara fitnahnya Dajjal itu dia itu punya satu gunung makanan. Dia itu punya satu gunung makanan, dan makanan itu berupa roti dan daging. Dajjal itu punya satu gunung roti dan punya satu gunung daging. Walahmin wanahrun, dan dia pun juga punya sungai. Sungainya telah kita sebutkan ada 2 sungai. Sungainya ada 2. Tapi Rasulullah SAW mengatakan huwa ahwanu 'alallahi min dzalika. Itu yaitu yang dimiliki sama Dajjal itu lebih hina di hadapan Allah Ta'ala. Lebih hina di hadapan Allah Ta'ala, yaitu apa? Yaitu jangan tergiur dengan apa yang dimiliki sama Dajjal. Walaupun kalian kelaparan, kalian kehausan, Dajjal itu punya makanan yang melimpah dan minuman yang melimpah, sehingga siapa yang bersama Dajjal itu nikmat. Orang yang bersama Dajjal, pengikut Dajjal itu mereka puas dengan makanan dan minuman. Sedangkan kalian itu lapar, nggak punya makanan, kalian itu haus, nggak punya minuman. Jangan tergoda. Kenapa? Karena apa yang dimiliki sama Dajjal itu hina di hadapan Allah Ta'ala. Itu hina di hadapan Allah Ta'ala. Allah punya yang lebih baik, makanan dan minuman lebih baik daripada itu, yaitu apa? Yaitu zikir, yaitu berzikir kepada Allah Ta'ala. Sehingga hadis yang pernah kita sebutkan, ketika para wanita itu nangis di rumahnya Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW itu menyebutkan tentang Dajjal, maka Rasulullah SAW itu setelah itu beliau mengatakan, menceritakan tentang bagaimana Dajjal nanti setelah itu, ketika kondisi itu ngeri Dajjal itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, yakfil mu'minina 'anit ta'ami wasyarabi yawma idzin at-takbiru wa tasbihu wa tahmid. Cukup bagi orang-orang yang beriman pada waktu itu untuk makan itu berupa takbir, tasbih, dan tahmid. Yaitu makanya orang-orang yang beriman waktu itu adalah berzikir, bertakbir Allahu Akbar, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah. Itu makanannya orang-orang yang beriman. Itu walaupun Dajjal itu punya roti, punya daging, punya air, sungai yang mengalir, sehingga para pengikut Dajjal itu nikmat mereka itu. Tetapi Allah itu punya makanan minuman yang lebih baik daripada itu, yaitu apa? Berzikir. Nah, jadi di antara ngerinya fitnah Dajjal itu dia punya satu gunung. Dan itu pun juga yang membuat banyak para ulama itu yang mengatakan bahwa Saibaba itu Dajjal. Dulu pernah kita sebutkan Saibaba itu dari India itu, kalau dilihat tempat tinggalnya itu dari Khurasan, karena Khurasan itu terbentang luas, terpecah menjadi banyak negara termasuk India Selatan, dan Saibaba di situ. Dan Saibaba itu tangannya bisa mengeluarkan tepung sampai 1 gunung tepungnya itu. Demikian juga dia bisa, tangannya itu, jarinya itu bisa keluar air. Akhirnya apa? Akhirnya banyak orang-orang itu yang terpedaya, sehingga banyak yang mengatakan Saibaba itu Dajjal. Tapi Saibaba sudah mati. Saibaba sudah mati, sehingga dia termasuk Dajjal kecil, bukan Dajjal yang besar. Dajjal besar lebih ngeri daripada Saibaba. Sehingga ketika Saibaba itu disembah, di India disembah, pengikutnya itu menyembah Saibaba. Kalau seandainya Saibaba saja, baru tingkatan Saibaba saja sudah seperti itu, banyak orang beriman, apalagi kalau Dajjal. Dan Dajjal lebih ngeri daripada Saibaba. Hadis yang berikutnya, hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim. Dan Imam Hakim mengatakan huwa ala syarti Muslim. Hadis ini sesuai dengan syarat Muslim.
dan disepakati sama Imam Dhahabi. Hadisnya panjang. Rasulullah SAW mengatakan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, annahu qala Rasulullah SAW, bahwasanya Jabir mengatakan Rasulullah SAW bersabda, yakhrujud dajjalu fi khafqatin minad din. Dajjal itu akan keluar pada kondisi ketika agama manusia itu tipis, yaitu ketika memang agama waktu itu tipis sekali, itu agamanya itu rendah sekali. Wa idbarin minal ilmi, dan dalam kondisi ketika orang itu berpaling dari belajar. Orang sudah gak mau belajar, orang sudah lemah imannya, bahkan di dalam majlis ilmu, khutbah Jumat, Dajjal pun sudah gak disebut. Kenapa? Saking minimnya ilmu manusia waktu itu, ilmu agama. Nah, kondisinya coba kalau kita perhatikan, kondisinya itu apa? Zaman itu ilmu itu sedikit, demikian juga majelis ilmu itu nggak ada, demikian juga agama orang-orang itu tipis, dan di waktu itu kelaparan, setahun tidak turun air hujan sehingga minuman nggak ada, demikian juga selama setahun tumbuhan nggak tumbuh. Kondisi apa? Kondisi ilmu agamanya tipis. Coba kalau kita perhatikan itu, ilmu agamanya nggak ada, kondisi kelaparan gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Kekacauan di mana-mana. Semuanya pengen makan, pokoknya itu kekacauan di mana-mana. Akhirnya dalam kondisi seperti ini, Dajjal itu keluar. Sehingga keluarnya Dajjal dalam kondisi manusia kacau. Manusia itu kacau sekali itu. Mereka sudah nggak mikir akhirat, yang mereka mikirkan perutnya. Bagaimana mereka itu bisa makan. Dajjal datang membawa gunung emas, membawa gunung roti, gunung daging, membawa minuman yang segar. Akhirnya apa? Banyak orang itu tertipu. Sehingga Dajjal itu nanti keluar itu ketika ilmu itu sudah ditinggalkan oleh manusia. Sampai Rasulullah SAW pernah kita sebutkan, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal itu tidak akan keluar kecuali nama dia sudah tidak disebut dalam mimbar, di atas mimbar. Itu maksudnya apa? Orang khotib itu selama setahun sudah nggak menyebut Dajjal lagi, sehingga orang itu sudah lupa tentang Dajjal, sudah nggak tahu Dajjal mereka itu. Ketika Dajjal itu sudah nggak pernah disebut, orang-orang itu sudah pada lupa. Setelah itu Dajjal itu keluar. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, falahu arba'una lailatan. Dan Dajjal itu ketika keluar, dia keluar selama 40 malam, 40 siang, 40 hari maksudnya. Yasihu fil ardil yauma al yauma minhu kasanati. Dan nanti Dajjal itu ketika berjalan di bumi, ketika keluar 40 hari itu, satu hari pertama itu panjangnya seperti setahun. Wal yaumu minha kasyahri, hari yang kedua itu seperti satu bulan. Wal yaumu minha kal jum'ati, hari ketiga seperti satu Jumat, satu pekan. Tsumma sa'iru ayyamihi ka ayyamikum hadhihi, dan setelah itu hari berikutnya seperti hari biasa kalian. Nanti dalam hadis yang lain Rasulullah SAW ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, kalau seandainya satu hari panjangnya seperti setahun, terus bagaimana sholat kita? Sholatnya itu bagaimana? Dan itu para sahabat itu semangat sekali, yang mereka pikirkan sholat. Terus sholatnya bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, faqdiru lahu, perkirakan, yaitu maksudnya apa? Biasanya kalian sholat duhur itu jam berapa? Kamu sholat asar itu jam berapa? Perkirakan saja. Kenapa? Karena waktu itu satu hari itu panjangnya setahun itu nyata. Bukan setahun itu maksudnya itu perasaan kita. Yaitu dalam kondisi ketika kita itu kelaparan, kita itu kondisi orang dalam kondisi tersiksa, hari itu rasanya panjang sekali. Tetapi kalau orang itu berada pada kenikmatan, hari itu cepat sekali berlalu dalam perasaan kita. Padahal bahwa hakikatnya sama gitu. Cuma perasaan kita saja yang merasa hari itu cepat, hari itu lambat perasaan kita. Tapi kalau zaman Dajjal enggak. Memang nyata hari itu lamanya selama setahun, bukan perasaan orang waktu itu. Dan itu kata sebagian ulama seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan perkirakan. Namanya perkiraan itu berarti apa? Memang panjang harinya itu, bukan perasaan kita. Perkirakan. Berarti kalau kita perkirakan itu maksudnya apa? Kalau kita lihat jam itu muter, sudah berputar, putar. Itu matahari masih di timur. Matahari masih di timur. Yaitu apa?
Nyata hakikatnya seperti itu, sehingga mau perkirakan sholat kalian itu. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, dan ini Rasulullah menjelaskan bagaimana ngerinya fitnah Dajjal itu. Apa yang dia bawa fitnahnya itu dahsyat. Beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, walahu himarun yarkabuhu ardu ma baina udunaihi arba'una dhira'an. Dan Dajjal itu punya keledai yang dia tunggangi. Berarti Dajjal itu kalau kemana-mana dia itu nunggangnya keledai. Apakah itu keledai yang hakiki? Wallahu alam. Wallahu alam. Kenapa? Karena Rasulullah itu bicara zaman itu. Teknologi transportasi manusia zaman itu ya keledai, kuda, onta. Itu Rasulullah bicara tentang transportasi mereka. Transportasi kita sudah berbeda. Kalau kita sudah berganti transportasinya menjadi pesawat, kereta, motor, mobil. Sehingga Rasulullah SAW itu berbicara dengan akalnya manusia zaman itu. Kalau Rasulullah itu bicara nanti Dajjal itu membawa pesawat, sahabat bingung lagi, apa itu Rasulullah pesawat itu? Kenapa? Pesawat nggak ada itu, sehingga akalnya nggak nyandak itu. Sehingga Rasulullah itu bicara dengan sesuai dengan akalnya para sahabat. Maka Rasulullah mengatakan Dajjal itu punya keledai. Apakah itu keledai beneran nanti? Wallahu alam. Intinya keledai. Yarkubuhu yang ditunggangi sama Dajjal. Berarti Dajjal itu tunggangannya ini keledai. Tunggangannya Dajjal itu keledai. Ardu ma baina udunaihi arba'una dhira'an. Jarak antara dua telinganya itu jaraknya itu 40 hasta. 40 hasta dhira'. Nah, berarti kalau kita hitung misalkan pakai dhira' itu satu dhira' itu 1 meter, setengah meter, berarti kalau 40 berapa berarti? 20 meter. Wallahu alam kayak apa bentuknya, nanti lihat aja itu. Jadi antara dua telinga antara dua telinganya keledai itu jaraknya 40 dhira'. 40 dhira'. Fayaqulu linnasi ana rabbukum, maka Dajjal mengatakan kepada manusia, saya itu Tuhan kalian. Sehingga akhirnya orang berbondong-bondong. Orang berbondong-bondong karena tunggangannya Dajjal saja besarnya seperti itu. Wa huwa a'war, padahal Dajjal itu a'war, mata satunya buta. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war, dan Allah itu enggak buta. Allah itu enggak cacat matanya itu. Maktubun baina ainaihi kafir kafara. Tertulis antara kedua matanya itu tulisan kafir, yaitu kaf fa ra. Muhajjatun yaqra'uhu kullu mu'min, yang bisa dieja oleh setiap orang mukmin. Orang mukmin itu kalau melihat matanya Dajjal bisa membaca kafir. Katibun wa ghairu katib, orang itu bisa baca maupun nggak bisa baca. Yaridu kullama'in wa manhalin, Dajjal itu akan mendatangi setiap air dan setiap aliran air, yaitu tempat yang teraliri air. Di mana saja air itu mengalir, di mana air itu sampai ke situ, Dajjal pun akan datang ke situ. Itu maksudnya apa? Ketika ada air dan ada tempat mengalir, tempatnya pusaran air, pasti ada banyak manusia. Pasti ada banyak manusia. Kenapa? Karena kehidupan manusia nggak bisa dilepaskan dari air. Setiap di situ ada air, berarti ada kehidupan. Maka berarti di situ ada manusia. Illal Madinata wa Makkah, kecuali Madinah dan Mekkah. Haramahumullahu alaihi, karena keduanya itu Madinah dan Mekkah itu Allah haramkan bagi Dajjal. Wa qamatil malaikatu bi abwabiha, dan itu akan berhenti di pintu-pintu Mekah dan Madinah sehingga tidak bisa masuk. Setelah itu Rasulullah mengatakan, menceritakan bagaimana Dajjal itu, kalau berarti tadi sebutkan Dajjal itu, di antara fitnahnya Dajjal itu, dia itu punya tunggangan antara telinga satu dan kedua itu 40 hasta. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wa ma'ahu jibalun min khubzin, dan Dajjal itu punya gunung roti. Wan nasu fi jahdin, dalam kondisi manusia itu kelaparan. Manusia itu berada pada kesusahan. Mereka sedang susah, mereka lapar, mereka miskin. Tiba-tiba datang Dajjal membawa satu gunung roti. Illa man tabi'ahu, maka semua yang ikuti Dajjal, mereka semuanya berada pada kenikmatan. Sedangkan yang tidak mau ikut Dajjal, semuanya berada pada kelaparan. Mereka hidupnya payah kalau tidak ikut Dajjal. Wan nasu fi jahdin illa man tabi'ahu, semua orang itu berada pada kesusahan kecuali yang ikut Dajjal. Orang yang ikut Dajjal mereka berada pada kelapangan, sedangkan yang tidak ikut Dajjal kesempitan mereka itu.
Wa ma'ahu nahran, dan Dajjal itu punya 2 sungai. Ana a'lamu bihima. Rasulullah mengatakan, saya tahu sekali tentang 2 sungai itu. Minhu nahrun yaqulul jannah. Dajjal itu punya sungai yang dinamakan sama Dajjal dengan surga. Wa nahrun yaqulun nar, dan 1 sungai dinamakan sama Dajjal dengan neraka. Faman udkhilal ladzi yusammihil jannata fahuwan nar. Maka siapa yang dimasukkan sama Dajjal dalam surganya Dajjal, sungai yang dinamakan dengan surga, maka dia itu masuknya ke api. Wa man udkhilal ladzi yusammihin nar fahuwal jannah. Dan siapa yang dimasukkan ke dalam sungainya api, neraka, hakikatnya itu adalah surga. Nah, berarti di sini kehebatan Dajjal itu, dia itu punya makanan melimpah sampai 1 gunung makanannya itu. Kemudian dia punya sungai namanya surga dan neraka. Dinamakan sama Dajjal sungainya itu surga dan neraka. Setelah itu Rasulullah menyebutkan lagi, wa yab'atsullahu ma'ahu syayatin, dan Allah itu membangkitkan bersama Dajjal syaitan-syaitan. Jadi Dajjal itu punya banyak syaitan. Tukallimun nasa, yang syaitan itu akan ngomong bersama manusia. Ya, jadi Dajjal itu punya syaitan-syaitan yang bisa menjelma dalam semua bentuk syaitan itu, dan ngomong sama manusia syaitan itu. Sehingga semakin dahsyat lagi fitnahnya. Fitnahnya itu semakin dahsyat lagi. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wa ma'ahum fitnatun azimah. Dan Dajjal itu datang dengan membawa fitnah yang dahsyat fitnahnya itu. Ya'murus sama afatumtir. Dajjal memerintahkan kepada langit untuk menurunkan air hujan, dan akhirnya turun air hujan. Fima yaron nas, sesuai dengan apa yang dilihat oleh manusia. Manusia kalau melihat itu memang turun air hujan di mata mereka, walaupun hakikatnya tidak. Nah, berarti ngeri, fitnahnya Dajjal itu sangat mengerikan. Hadis yang berikutnya, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Ini hadisnya panjang, nanti insyaallah kita sebutkan. Nanti insyaallah akan kita sebutkan hadis secara lengkapnya, karena hadis ini menceritakan Dajjal dari perjalanan awal sampai akhir lengkap. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, fayati alal qaumi. Dajjal itu nanti akan mendatangi sebuah masyarakat, sebuah kelompok, sebuah kampung, sebuah kota, didatangi sama Dajjal. Fayadu'uhum fayu'minuna bihi. Akhirnya ketika mereka diajak beriman sama Dajjal, mereka beriman. Ketika mereka beriman, fayastajibuna lahu, mereka itu memenuhi panggilan Dajjal. Akhirnya ketika mereka beriman, fayamurus sama afatumtir. Dajjal memerintahkan kepada langit untuk turun air hujan, akhirnya turun di kota itu. Wal ardu fatunbit, memerintahkan tanah untuk tumbuh-tumbuhan, setelah itu tumbuh-tumbuhan. Dalam kondisi apa? Sebelum Dajjal keluarkan gersang. Fataruhu alaihim sarihatuhum atwalu makana dhurra. Dan binatang-binatangnya mereka, yaitu manusia yang beriman sama Dajjal itu, karena turun air hujan, demikian juga tumbuhan itu tumbuh, akhirnya ternaknya mereka itu besar-besar. Wa asbaghu duru'an, dan air susu ternaknya mereka itu melimpah. Wa amadduhu khawasir, dan pinggulnya, jadi dagingnya itu, pahanya ternak mereka pun gemuk-gemuk. Nah, jadi ini ya, kalau beriman sama Dajjal, maka air hujan turun sehingga air melimpah. Demikian juga tumbuhan tumbuh sehingga binatang ternak mereka itu gemuk-gemuk. Susunya binatang mereka pun banyak. Famayatil qauma fayadu'uhum. Setelah itu mendatangi kampung lain. Kampung lain datangi Dajjal, diperintahkan mereka beriman sama Dajjal. Fayaruduna alaihi qaulahu. Tapi satu kampung itu membantah Dajjal. Mereka nggak ada yang beriman sama Dajjal. Fayansarifu anhum, akhirnya Dajjal keluar dari kampung itu yang mereka nggak beriman. Fayusbihuna mumhilin, kampungnya menjadi gersang, nggak ada tumbuhan sama sekali, semua mati. Demikian juga air nggak ada. Mumhil itu paceklik yang dahsyat. Gara-gara apa? Gara-gara mereka itu nggak beriman sama Dajjal. Mereka nggak beriman sama Dajjal, habis makanan mereka langsung itu, semuanya hancur semua makanan mereka itu. Laisa bi aidihim syai'un min amwalihim, sampai mereka pun nggak bisa megang makanan, yaitu harta nggak ada lagi. Kampung yang nggak beriman sama Dajjal nggak punya harta sekali mereka itu.
Fayamurru bil khirbah. Jadi akhirnya apa? Akhirnya berat mereka itu. Tetapi Allah ganti kemiskinan mereka, pacekliknya mereka itu dengan berzikir. Makin mereka zikir mereka. Kalau mereka beriman, kalau mereka nggak beriman nggak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa, karena nikmatnya zikir itu bagi orang yang beriman. Orang yang beriman itu berzikir kepada Allah Ta'ala itu jadi nutrisi. Kalau tidak beriman nggak bisa. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan wa yamurru bil kharibati. Setelah itu Dajjal itu datang ke kharibah, yaitu ke danau atau bekas tumpukan. Jadi danau atau tempat yang itu di situ itu ada bekas-bekasnya itu. Ada harta-harta yang tersimpan di dalamnya. Wa yamurru bil kharibati. Dajjal itu datang ke kharibah, fayaqulu laha. Setelah itu Dajjal mengatakan, akhriji kanuzaki. Keluarkan semua harta yang kalian miliki, yang kamu miliki, yaitu danau itu atau bekas-bekas manusia yang di dalamnya itu tersimpan harta. Keluarkan semua harta yang kamu miliki. Fatatba'uhu kanuzuha kaya'asi bin nahli. Akhirnya apa? Semua harta yang tersimpan di dalamnya itu keluar, kemudian terbang seperti lebah. Seperti lebah-lebah yang terbang mengikuti ratunya. Jadi kalau lebah itu kan kalau ratunya berjalan ke sana, semuanya ikut. Demikian juga Dajjal. Permata, emas, perak, itu semuanya terbang. Semuanya terbang mengikuti Dajjal. Dajjal kemana saja itu mereka terbang. Dan siapa yang beriman langsung dikasih, dibagi sama Dajjal itu. Hartanya itu langsung dibagi sama Dajjal. Ini jadi kalau kita perhatikan ngeri sekali, dahsyat, dasar sekali fitnah Dajjal itu. Jadi kalau kita ringkaskan itu, berarti banyak sekali nih kalau mau kita ringkaskan itu hadis-hadis tadi itu yang telah kita baca itu, banyak sekali fitnahnya Dajjal itu. Udah ringkas loh. Akhir berapa aja fitnah Dajjal itu? Empat. Coba kalau kita ringkas coba dihitung nanti dihitung. Ini saya ringkaskan dari hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Saya poinkan, saya ambilkan per poin bagaimana dahsyatnya fitnah Dajjal itu dari awal. Yang pertama, Dajjal itu punya api dan air. Tapi api airnya itu berbalik. Apinya itu adalah air, airnya itu adalah api. Yang kedua, Dajjal itu punya dua sungai, namanya surga dan neraka. Dajjal itu punya dua sungai yang mengalir, namanya surga dan neraka. Kalau dimasuki di dalamnya itu, surganya itu adalah neraka, nerakanya itu adalah surga. Kemudian yang selanjutnya, Dajjal itu bisa menjadikan binatang ternak itu gemuk, punuknya besar dan air susunya melimpah. Walaupun telah kita sebutkan itu nggak nyata, tetapi setan yang menjelma. Kemudian selanjutnya Dajjal itu bisa menghidupkan orang mati, bapak, ibu, anak, keluarganya yang meninggal itu bisa dihidupkan sama Dajjal, tetapi itu pun gak nyata juga, itu syaitan yang menjelma. Kemudian yang berikutnya, Dajjal itu punya gunung roti dan gunung daging. Dajjal itu punya satu gunung roti dan punya gunung daging. Kemudian yang berikutnya, Dajjal itu punya tunggangan keledai jarak antara dua telinga 40 hasta.
Kemudian yang berikutnya, Dajjal itu punya syaitan-syaitan yang bisa bicara kepada manusia, dakwai manusia. Syaitan itu bisa berubah jadi sosok seorang tokoh, seorang ulama yang ngomong sama manusia, dakwai manusia supaya beriman sama Dajjal. Kemudian yang berikutnya, Dajjal itu bisa memerintahkan langit untuk menurunkan air hujan. Memerintahkan langit untuk menurunkan air hujan. Kemudian berikutnya, Dajjal itu bisa memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuhan. Kemudian yang berikutnya, Dajjal bisa memberikan kemakmuran kepada para pengikutnya, yaitu kampung yang beriman sama Dajjal makmur mereka itu. Langsung dijadikan Dajjal sebagai tempat kampung yang hidupnya itu makmur, penuh dengan kenikmatan. Kemudian yang berikutnya, Dajjal bisa membuat satu kampung gersang dan nggak punya makanan ketika nggak beriman sama Dajjal. Kemudian Dajjal yang selanjutnya, Dajjal itu bisa mengeluarkan perbendaharaan bumi, yaitu semua harta yang tersimpan di bumi, baik berupa permata, emas, perak, minyak mungkin atau gas. Selama itu perbendaharaan bumi, maka itu bisa dikeluarkan seperti lebah yang mengikuti ratunya. Ada berapa? Ada 11. 12? Ya. Nanti insya Allah yang kehebatan Dajjal lagi nanti ketika kita akan masuk ke cerita insya Allah berikutnya, nanti bab berikutnya Dajjal itu bisa bunuh orang dan hidupkan lagi. Tapi nanti belum saya baca hadisnya. Sisa seorang pemuda, nanti akan kita sebutkan hadisnya, yang disigar jasadnya itu dibelah sama Dajjal, kemudian disatukan lagi, kemudian pecah perutnya, dihidupkan lagi, kembalikan lagi perutnya. Dajjal bisa. Itu Dajjal itu bisa seperti itu. Ya nanti seperti ini dulu. Ini nanti insya Allah kita masuk ke berikutnya, kisah bagaimana Dajjal itu bisa membunuh orang dan bisa menghidupkan lagi, sampai akhirnya nanti Allah jaga pemuda itu. Bagaimana kisah pemudanya nanti insya Allah akan kita sebutkan pertemuan berikutnya. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.